Untuk fasilitas yang lainnya di sini ada PID, ada perangkat PID dan nanti kita bisa lihat ya layarnya dalam bentuk touchscreen. Ini touchscreen teman-teman ya. Jadi cukup futuristik nih nanti nih dengan touchscreen ini mempermudah akses buat teman-teman menjudge seperti apa ya. Jadi ada tombol manual dan ada touchscreen di sini. Halo Sobat Lessbrew di seluruh Indonesia. Kali ini lagi-lagi saya akan mereview satu buah mesin yang cukup besar ya. Kita lihat fisiknya sudah kelihatan ya. Nah, ini mesin yang mempunyai kapasitas yang cukup bagus dan fiturnya juga cukup menarik dan cukup futuristik. Inilah mesin Benzera Arcadia DE PID 2 Group generasi pertama. Nyala. Kenapa dibilang generasi pertama? Karena mesin ini sekarang sudah melakukan pembaruannya untuk generasi kedua ya, dengan lebar yang cukup sama, tinggi yang cukup sama, tapi memiliki fitur yang berganti ke tengah ya. Nanti generasi keduanya itu fitur ini ada di tengah ya. Itu dia aja bedanya. Satu dan kedua itu hanya perangkat ini akan ada di tengah. Dan kemudian ada pembaruan di dalam segi tombol-tombolnya. Lebih eye-catching aja nanti generasi keduanya ya. Tapi secara fungsi dan secara fitur sama. Cuman penempatan layarnya ini lebih di tengah nanti untuk generasi kedua. Karena ini merupakan generasi pertama yang kita akan bahas kupas tuntas di konten kali ini. Kita akan buka dengan fungsi-fungsi yang ada di mesin ini terutama ya. Jadi lebih bagus kita menjelaskan fungsi dan kegunaan mesin ini seperti apa, fitur-fiturnya kita akan jelaskan secara general dan apa aja yang ada di mesin ini. Oke, mesin Benzera Arcadia DE PID 2 Group ini dilengkapi dengan boiler yang cukup besar, yaitu sebesar 11 liter untuk kapasitas boilernya. Untuk tarikan awal, memang dengan kapasitas boiler sebesar itu dengan lebar seperti ini, untuk listriknya sendiri tarikan awalnya sebesar 3.450 watt. Tapi ketika nanti sudah berjalan standby, mesin ini ada di 3.000 watt untuk standby-nya. Jadi cukup lumayan efisien sih, beberapa mengurangi dari tarikan awalnya. Oke, itu untuk listrik. Untuk fasilitas yang lainnya di sini ada PID, ada perangkat PID dan nanti kita bisa lihat ya dalam bentuk layarnya dalam bentuk touchscreen. Ini touchscreen teman-teman ya. Jadi cukup futuristik nih nanti nih dengan touchscreen ini mempermudah akses buat teman-teman menjudge seperti apa ya. Jadi ada tombol manual dan ada touchscreen di sini. Ini dengan layar 3,5 cm membantu teman-teman untuk nanti melihat seperti apa untuk grup head yang satu dengan grup yang lain diatur dalam perangkat ini. Oke. Kemudian dengan panjang 82 cm dan lebar 56 cm dan ditopang dengan tinggi 52 cm. Mesin ini memiliki berat sebesar 60 kg. Jadi kalau memindahkan atau menggeser-geser ya 2 orang cukup kok. Jadi nggak terlalu berat juga gitu dengan kapasitas mesin yang cukup lebar dan tinggi ini. Oke, mesin ini dilengkapi dengan full matic ya. Jadi udah full matic mesin ini. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk kalau misalnya nanti ketika ada seperti apa pengolahannya atau cara penggunaannya, ini udah full matic. Kemudian udah direct pump, jadi nggak takut untuk galon ketika saat pengisian air dalam galon kosong misalnya. Itu tidak mungkin terjadi karena memang di sini nanti ada perangkat yang saya bilang tadi futuristik. Kenapa? Karena di sini ada keterangan untuk air. Jadi saat nanti operasional berjalan, keterangan air dalam galon ini akan terdeteksi dari si alat ini. Jadi tidak takut untuk kehabisan air saat operasional berjalan. Jadi ada pengingat lah. Kalau buat di mesin mungkin jarang ya, tapi di sini ada perangkat yang sangat canggih untuk mengingatkan bahwa si baristanya saat bekerja nanti dengan mesin ini ada beberapa elemen yang harus diperhatikan untuk menjadi perhatian saat bekerja. Gitu. Ini mesin cukup comfortable lah untuk mengingatkan kita sebagai para penggunanya, usernya dalam menggunakan mesin ini. Oke. Ini ada layar touchscreen 3,5, kemudian ini ada tombol, beberapa tombol. Ini tombol manual yang
bisa kita adjust dengan cara dipijit ya. Ditekan seperti ini. Ini ada 1 cup, ada 2 cup, kemudian nanti ada tambahannya lagi. Ini untuk air, ini untuk water heater, ini juga untuk nanti setting secara manual atau menggunakan dengan touchscreen ini. Ini sangat mempermudah sekali. Ini ada perangkat untuk steam-on masih dengan menggunakan manual ya. Tidak ditarik tapi dengan diputar. Ini sangat menunjang untuk mengatur berapa tekanan steam-on yang ada di mesin untuk dikeluarkan. Juga bisa diatur dengan, nah ini lagi-lagi dengan fitur listriknya, bisa diatur dengan suhu yang bisa diatur dari steam-on yang akan keluar. Jadi saat brewing bisa diatur, suhu saat steam-onnya pun bisa diatur. Oke, di sini dapat 2 steam-on ya. 2 karena menggunakan 2 grup dapat 2 steam-on. Kemudian ada untuk air panasnya di sini ya. Di mana tombolnya? Kalau beberapa mesin mungkin ada tombol lagi, tapi kalau untuk ini nanti perangkat penggunaannya ada di sini. Nih, jadi tiap ujung-ujung ini untuk mengeluarkan air panas dari sini. Jadi tidak ada lagi tombol selain tombol steam-on di atas. Jadi tidak perlu bingung untuk menggunakan mesin ini seperti apa. Karena udah ada di ujung dan di ujung ini untuk mengeluarkan air dari sini, air panasnya. Jadi ini hanya fungsinya betul-betul only untuk steam-on. Jadi teman-teman nggak bingung apa, ini sangat mudah sekali penggunaannya. Oke, dalam mesin ini ditopang dengan 2 portafilter. Kemudian dari masing-masing portafilternya mendapatkan 2 put ya. Ini lebarnya 58 mm, sangat lazim. Jadi kalau mencari spare part pun cukup gampang. Jadi masing-masing dikasih filter basketnya 20 gram. Kalau beberapa mesin mungkin ada yang 22 sampai 20 gram. Kalau di sini di settingnya 20 gram semua. Jadi biar sama ya, filter basketnya sama 20 gram dengan masing-masing 2 put ya. Jadi lebarnya 58 mm. Oke, dengan ada 2 tray tambahan di sini, additional tray untuk mempermudah teman-teman saat nanti ekstraksi dengan ketinggian kalau kurang tinggi ditambah dengan drip tray ini, dan bisa dimudah lepas pasang ya. Ini di mesin ini bisa mudah dipasang dan kemudian dilepas lagi. Ini membantu untuk para barista nanti saat dia closing ya. Jadi closingan istilahnya itu mempermudah untuk diangkat, dibersihkan ya. Jadi ada yang beberapa mesin yang nempel ke mesinnya, ada yang bisa diangkat. Nah, ini bisa dengan diangkat ya. Jadi sangat mudah sekali untuk penggunaannya. Kemudian di atas ada tray. Ini juga cukup besar dengan ditopang dengan ada udara uap panas di atas untuk menghangatkan ketika ada cup yang akan digunakan itu dihangatkan dulu agar suhunya tidak terlalu jauh saat nanti ekstraksi. Ini sangat menunjang sekali. Untuk luas seperti ini ya bisa sampai 2 sampai 3 losin di atas bisa standby untuk keperluan teman-teman saat nanti bekerja operasional, itu sangat cepat sekali dari atasnya. Juga ini enak sekali nih kalau ada gelas di sini. Kita lihat di sini terang ya teman-teman ya. Kalau sebelumnya di sini gelap nih, ini terang, ternyata ini ada lampu. Tadi gimmick aja menggunakan sensor saya. Ternyata ada tombolnya secara manual. Tombolnya di mana seperti apa nanti kita bisa lihat secara detail ya. Tombolnya tuh ada di bagian bawah sini sebenarnya teman-teman nih. Paling ujung ini untuk mematikan mesin lampu. Untuk mematikan lampu. Nah, ini. Jadi nggak ada tadi istilah nyala nggak ada ya. Jadi memang ini belum menangkap sensor. Jadi nyalakan lagi. Nah, ini teman-teman. Jadi ini untuk menunjang kalau kerja sampai larut malam, kita tetap bisa melihat ekstraksi hasilnya dari kremannya itu kelihatan dari ada lampu. Ini juga fitur bawaan yang cukup menunjang di beberapa mesin untuk kalau memang dalam keadaan kondisi gelap. Oke, ini juga ada posisinya, ada manometer. Tapi manometer ini sekarang karena sudah ditarik untuk tekanan bar, itu sudah ditarik ke, nah ini ke sini nih semua. Jadi nanti kita akan kupas tuntas ini di sini ya, layar ini ya. Oke, jadi mesin ini adalah mesin PID. PID ini berarti menopang saat bersamaan, saat brewing juga bisa langsung untuk melakukan steam ya. Jadi menunjang sekali, makanya ada kodenya PID ya. Itu untuk teman-teman, apa sih PID ini, untuk apa sih ya? Ini untuk mempermudah akses sistem dari brewing dan saat steam. Oke, jadi ini beberapa fitur yang ada di mesin untuk Benzera, Arcadia, DE, PID 2 grup ya. Nanti kita akan kupas lagi secara detail fungsi dan apa aja untuk kegunaan masing-masing tombol di mesin ini. Oke teman-teman? Oke Sobat Let's Brew, kita akan mulai langkah pertama untuk menyalakan mesin ini. Tombolnya ada di mana?
Kalau beberapa mesin mungkin ada putaran atau tombol sebelum memanaskan atau menghidupkan mesin ini cukup dengan satu tombol saja, tekan agak lama sampai dia keluar logo mereknya Bezera. Nah, ini langsung posisi kenapa langsung ada 120 derajat Celcius karena memang sebelumnya mesin ini sudah nyala. Jadi kalau nanti pada sobat Les Brew posisinya dari 0 ya, dari suhu ruangan sampai nanti memanaskan boiler yang diinginkan itu waktunya 10 sampai 15 menit. Jadi nggak terlalu lama juga dengan mesin sebesar ini, dengan boiler 11 liter. Ini 10 sampai 15 menit saja untuk memanaskan air dari suhu ruangan sampai suhu yang kita inginkan. Kalau saya settingnya tadi 120 derajat Celcius. Oke. Ini fitur yang sangat menunjang. Kita akan kupas tuntas di sini. Oke, tapi fungsi-fungsinya kita akan lihat dulu di mesin ini ya. Kalau tadi hanya secara general, kita akan lihat fungsinya. Ini untuk steam. Jadi diputar. Ini sama ya teman-teman ya. Ngaturnya di sini. Oke. Yang tadi saya bilang, tekanan suhu dari steaman ini bisa dicek di sini. Nah, ini ada tekanan 1 sampai 3 bar, 0,5, 1, 1,5, 2 sampai 3 bar, maksimal 3 bar untuk tekanan steam. Nah, diaturnya di mana? Nah, di sini. Jadi masing-masing nanti bisa dicek di sini. Jadi nanti kita akan kupas tuntas untuk detailnya. Jadi ini fungsinya dari sini. Kita akan atur dari sini sebetulnya untuk tekanannya. Oke, masuk ke sini ya. Fungsi yang tombol berikutnya adalah tombol untuk menunjang ekstraksi di group head. Jadi memang yang kiri dan kanan. Untuk mesin ini, directly-nya otaknya di sebelah kanan. Oke, dari sebelah kanan. Jadi kalau untuk men-set awal dan pengen sama kanan dengan kiri, itu yang kanan dulu. Ya, jadi yang kanan kita set, otomatis yang kiri akan terbawa. Ya, tapi kalau aku pengen beda, misalnya posisinya set ini dulu, bisa. Ya, jadi set untuk awal bisa. Jadi set ini dulu, itu akan ngikutin semuanya. Kalau mau simpel dua-duanya pengen sama. Ya, tapi kalau mau berbeda, itu nanti kita atur di sini dengan suhu dan tekanan pressure dari steamnya. Itu ada di sini untuk mengaturnya. Nanti kita cek secara detail. Oke, ini fungsinya di sini ada 1 cup, tapi ada 1 cup lagi yang lebih penuh. Nah, ini istilahnya kalau di tombol-tombol ini secara simpelnya ini ada 1 shot, 1 long, double shot, double long. Kalau beberapa mesin didampingi tuh berdekatan, 1 shot, 2 shot, 1 long, 2 long. Kalau ini dijeda, jadi 1 shot, 1 long, 1, 1, 2 shot, 2 long, 2, 2. Jadi biar simpel aja. Ini mempermudah sekali sih. Ini ada logo, Bezera. Ini untuk nanti teman-teman saat nanti mau reset atau mau coba untuk mengubah sesuatu bisa di sini juga ya, sama bisa. Nah, kalau tombol ini ada tombol untuk mengeluarkan air panas. Kita coba ya dari sini ya. Oke. Sama tombol yang ini pun fungsinya sama. Ada 1 shot, 1 long, 2 shot, 2 long. Sama ada logo untuk men-set juga untuk di bagian kanan. Nah, ini juga sama untuk air panas. Sama. Ini indikator bahwa ketika kita menyalakan ini, lampu akan menyala. Berarti secara otomatis indikatornya akan berjalan. Jadi kalau ini memang tidak berjalan dengan sesuai, ini juga tidak akan nyala lampunya. Karena indikatornya ternyata ada indikator yang menyatakan bahwa ini berjalan dengan semana mestinya. 1 shot. Oke, air keluar. Kemudian ada 1 long. Oke. Cukup simpel. Ada yang double shot, kemudian double long. Itu teman-teman. Jadi fungsi ini adalah, nah ketika kita pijit ini, nih, ya, ekstraksi, ini otomatis mesin akan membaca kita berapa kali melakukan ekstraksi dengan menggunakan 1 shot ini. Dari sini keterangannya nih. Coba yang 2 ya. Kita coba yang 1 long sekarang. Ini akan terdeteksi nanti saat kita nanti ada di Pirelli counter check. Ya, ini ada waktu. Jadi ketika kita menggunakan timer lagi, ini sudah timernya otomatis di sini. Kita set di 12 detik misalnya untuk berhenti. Ini bisa di set untuk waktunya. Ya, jadi ini gak perlu lagi ada timer di atas karena memang mesin ini masing-masing sudah ada waktunya. Ya, nih coba kita lihat lagi ya. Oke, 1, 2, nah ini 2 detik. Ini kita set.
Ini yang 12 detik misalnya gitu. Kita tunggu. Oke, keterangannya juga grup ada nih. GR1 berarti grup 1. Nih, 92 itu menandakan bahwa tekanan suhu yang saya atur adalah 92 derajat Celcius untuk steam gitu ya. Oke. Sama ya. Nah, ini untuk mengatur secara manual karena dia tidak di waktu. Jadi kalau teman-teman pengen adjustnya agak lama dan tidak mau ada di hitungan waktunya, bisa menggunakan tombol yang paling ini. Kita bisa atur manual mati atau nyalanya. Ya. Kalau ini tadi fungsinya untuk air. Oke ya, ini untuk tombol Piranti yang akan menunjang kinerja saat ekstraksi ini berjalan. Oke, ini kita akan masuk ke Piranti ini yang sangat menunjang sekali yang dari bilang saya dari awal ini bahwa memang sangat futuristik ya. Ini jangan lebih kekinian lah untuk menunjang kinerja barista. Ini kita bisa lihat nih, suhu ketika tadi kita gunain dia akan turun sendiri dan akan otomatis naik sendiri. Nah, ini berbarengan dengan tekanan bar yang akan kita lakukan saat nanti steam. Ya, ini satu setengah. Jadi ketika kita posisinya akan merubah berapa derajat Celcius untuk panasnya boiler, kita bisa atur dengan tekan saja. Ini misalnya G1. Nih, G1. Ini temperatur suhu saat brewing. Ya. Jadi walaupun posisinya 100 atau 120 di boiler, ketika dia saat melakukan ekstraksi, suhunya bisa diturunkan sampai 90 derajat Celcius. Jadi bisa ngikutin yang kita inginkan. Bisa dinaikkan, ini turun, atau dia naik suhunya. Oke. Ini maksimal 96 derajat Celcius. Jadi kita pakai di 92 atau 90 untuk turunan air dalam mesin ini ya. Kita pencet oke lagi. Nah, ini untuk tekanan barnya ini akan mengikuti nih. Kita klik. Oke, kita klik lagi. Kalau tadi kita untuk GR1 ini 90 derajat, ini 92. Oke, nanti kita akan rubah juga ke 90. Kalau mau berbeda juga nggak jadi masalah. Ini agak mungkin hangat, ini mungkin agak terlalu panas. Kita bisa set seperti itu, bisa. Ini di bawah 90, kita set misalnya di 85 derajat. Yang ini 90, itu otomatis akan berubah. Nah, untuk boilernya, suhu boilernya kita pakai di sini. Dengan tekan aja nih teman-teman. Nice. Nah, lihat. Kita bisa kurangin. Lihat. Ini otomatis tekanan bar akan berkurang ke atas dengan mengurangi si boiler ini suhunya. Ini 110 itu berarti titik paling mentok ya, paling akhir, karena di bawah 0,5 tekanan pressernya saat untuk steam ini mungkin berkurang. Jadi mesin ini sudah mengantisipasi kalau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dikasih batasan atau limit ya. Ini untuk batasan 110 itu di akhir. Untuk di maksimal, lihat jadinya teman-teman, ini mengikuti suhunya naik, ininya baru tekanan barnya naik 1,5 sampai itu. Jadi nggak bisa dari lebih 1,5. Jadi sudah diatur dan diset bahwa tekanan untuk pressure 1 sampai 1,5. Jadi kita bisa, aku pengennya 1 misalnya, berarti suhunya juga akan otomatis berkurang. Maka tadi aku 120, ini di 1 bar. Jadi bisa naik turunnya lebih enak ya, karena ini maksimal 1,5, 0,5 itu buat jeda. Oke. Ini untuk posisi boiler dan pressure di steam. Bisa diatur. Ini untuk group head yang pertama. Oke, untuk group head yang kedua seperti apa sih? Sama juga teman-teman, tinggal diklik group headnya. Kita atur lagi nih. Mau diatur seperti apa? Suhunya, temperaturnya. Kita mau kasih posisinya 90 derajat. Oke, kita bedain 5 misalnya. Bisa nggak? Bisa. Oke, nah, suhu yang tadi kita sudah pakai, ini posisinya akan naik sendiri nih ke 120. Nah, posisinya mau seperti apa? Nah, ini kita atur misalnya tetap 120 biar sama. Nah, perbedaannya cuma di suhu saat brewing, yang satu 85 derajat Celcius, yang grup head kedua ini 90 derajat Celcius. Tapi untuk tekanan barnya, steam one-nya kita samain, dan untuk suhunya kita samain biar enak. Nah, ini ada buat kedua nih. Ini adalah indikator untuk air. Jadi kalau air suatu saat kerja ini benar-benar habis, indikatornya teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ada yang maksimal, ada yang kurang, habis sampai minimal. Jadi ada batas minimal dan batas maksimal untuk si pengisian air di dalam boiler ini. Jangan sampai kosong, jangan sampai
kurang ataupun terlalu lebih gitu. Ini ada keterangannya di sini. Ini sangat menunjang sekali, sangat operasional karena ini akan berjalan terus. Dia ngikut terus. Oke, setelah tadi perangkat ini kita bahas untuk menunjang kinerja para barista saat menggunakan mesin, kita akan masuk, nih ada titik 3 di sebelah ujung. Nanti kalau teman-teman salah detail akan kelihatan ini ada 3 titik. Ini akan kita klik. Nah, ini ada 3 nih, ya. Tuh. Ada 3 posisinya. Yang pertama ini untuk cleaning, ya. Yang kedua untuk pengaturan. Makanya, nah, kita lihat nih. Ada bahasa yang bisa kita untuk lakukan. Pilihannya ada Inggris, ya, ada Jerman, ada Jepang, ada Korea, ada Spanyol sama China. Kita mungkin lazim di Inggris misalnya. Kita klik Inggris kemudian oke. Nah, ini untuk suhu yang digunakan mau Fahrenheit atau dia mau Celsius. Ya, jadi mau Fahrenheit boleh. Aku lebih ngerti Fahrenheit nggak jadi masalah. Tapi atau mau Celsius gitu. Ini untuk dosing, setting. Nah, ini mau modenya mau on atau mau off. Ya, nanti akan terlihat di mana, terlihat di sini nanti kita akan bahas. Oke, untuk yang setelah tadi kita masuk ke dosing setting, kita masuk ke wetting. Nah, wetting ini adalah satu fitur untuk teman-teman ketika nanti bekerja mau pakai pre-infuse enggak, ya. Jadi ada pre-infuse yang bisa dilakukan sebelum ekstraksi turun jatuh ke bawah. Jadi air turun dulu, membasahi kopi baru ekstraksi. Tekanan barnya keluar. Nah, ini bisa disetting nih. Ini yang dari tombol ini adalah 1 shot, 1 long. Ini yang untuk double shot sama double long. Ya, jadi ini kita bisa setting. Oke, kita mau pakai 5 detik untuk posisi pre-infuse untuk yang satu shot. Misalnya 2 shotnya juga kita pakai misalnya 0,2 atau 0,5. Jadi ini ada batas atas batas bawah. Ini maksimal kalau kita aja sampai dengan 9,9, ya. Untuk batas bawahnya itu 0,1. Jadi 0,1 paling terakhir nggak bisa 0,0. 0,1. Untuk maksimalnya di 9,9. Masing-masing kita lihat di sini. Ini untuk mempermudah kita mau pakai pre-infuse atau tidak. Gitu, ya. Ini kita oke. Misal. Nice. Ini kita masuk ke maintenance. Nah, maintenance ini adalah kita bisa set posisinya. Fungsinya buat apa maintenance? Bukan kita memaintain sendiri, tapi fungsi ini adalah untuk mengingatkan kapan kita akan melakukan maintenance. Kita saving. Misalnya kita pakai, ini kelipatannya 1000, misal 2000 cup. Setelah 2000 ekstraksi, ini akan berkurang dengan sendirinya. Nanti ada tanda bahwa kita sudah melakukan ekstraksi hampir mendekati 2000 ekstraksi misalnya. Nah, ini akan menunjang teman-teman untuk mengingatkan kapan kita harus maintenance, setnya kapan, 3000 misalnya. Ini akan menunjang buat teman-teman kapan mesin ini harus segera di maintenance. Nah, ini adalah langkah untuk mengingatkan. Jarang ada mesin yang mengingatkan untuk kita kapan maintenance gitu, ya. Oke, kita set misalnya di 2000 kali. Nah, oke, simpel ya teman-teman. Tinggal tadi ke maintenance kita berapa setnya. Kita set sendiri, 2000 atau 3000 tergantung dari masing-masing tempat untuk menentukan kapan kita terakhir akan maintenance mesin ini. Oke, kita set 2000. Di sini juga ada posisinya water filter. Ini adalah untuk posisinya ketika air, ya, air yang masuk ke dalam posisinya ke dalam mesin ini itu bisa diatur nih. Ya. Setelah filtrasi pengen seperti berapa untuk filtrasinya. Ada 100, 200, 300 ataupun 0 misalnya. Kita bisa masuk air apa aja misalnya. Oke, kita oke. Ini ada terakhir adalah ada password, ya. Ini untuk mengunci ketika semua sudah di save, lebih aman biar tidak dirubah-rubah. Misalnya kita bisa save. Jadi kita bisa ketahuan kalau ada perubahan atau memang pengen dirubah itu tidak bisa karena kita udah melakukan penguncian dari awal untuk setting mesin ini. Oke, nomornya ada, kita tinggal pakai password dan kemudian kita ingat, jangan sampai lupa tapi ya. Ini bahaya kalau kita ngasih kuncian tapi kita lupa sendiri, nah itu paling bahaya. Nah, ini adalah ada counter. Nah, ini adalah fitur sudah berapa kali masing-masing dari tombol yang ada 1 shot, 1 long, 2 shot, 2 long, ini berapa kali melakukan ekstraksi dari mesin ini. Ini sudah ada penggunaannya karena sudah beberapa kali dicoba, jadi ini cukup besar ya.
ada yang di atas 2000, ada yang 300, ada yang berarti kan bisa kelihatan di antara penggunaan masing-masing dari fungsi dan fitur yang digunakan di sini ya. Jadi bisa kelihatan di sini. Ini untuk grup 1, ini untuk grup 2. Ini bisa kelihatan nanti berapa kali yang sebelah kanan dipakai, sebelah kiri berapa yang dipakai. Ini untuk melihat. Kalau mau sudah pakai di hari itu bisa nggak? Bisa. Kita bisa lihat dengan melakukan reset kembali untuk ke 0 kembali. Jadi di hari itu kita melakukan berapa kali lagi untuk ekstraksi di dalam mesin ini. Kita tinggal reset 0 semua. Berarti kita sudah melakukan reset dan kembali untuk besok melakukan, hari berikutnya melakukan ekstraksi berapa kali kita ketahuan. Gitu. Jadi ini sangat mempermudah karena jarang sekali mesin yang ada pengingat buat kita maintenance-nya kapan, berapa kali ekstraksinya per hari itu sangat menunjang buat kita sebagai barista untuk mengkontrol seperti apa penggunaan mesin yang baik dan benar. Gitu. Oke teman-teman, kita balik lagi ke 0 lagi. Oke, mudah sekali untuk penggunaannya sebenarnya, jadi tidak terlalu rumit dan tidak terlalu berbelit-belit ya. Ini sangat mudah dan sangat gampang sekali penggunaannya. Tinggal mengikuti, dan juga nanti ada buku panduan yang akan memandu kalau memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Jadi itu ada buku panduannya untuk di mesin ini. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari review mesin Benzera Arcadia DE PID 2 grup generasi pertama ini, menurut saya pribadi memang mesin ini cukup comfortable ya, cukup bisa diandalkan ketika memang harus berhadapan dengan orderan yang cukup banyak, karena mesin ini bisa diandalkan dengan 2 put di masing-masing portafilternya, berarti cukup menunjang untuk speed ketika orderan sangat padat ya atau banyak. Ditunjang dengan 2 steam yang cukup menunjang juga, ada 4 titik lubang di bawahnya, ini menunjang untuk speed di dalam penyetiman ya. Jadi ini mesin yang bisa diandalkan ketika memang ketemu orderan atau memang transaksi yang cukup banyak untuk menggunakan mesin ini ya. Jadi ini sangat speed, bisa diandalkan. Kemudian yang keduanya, mesin ini memiliki fitur yang cukup canggih ya, simple tapi canggih. Kenapa saya bilang tadi futuristik? Simple tapi canggih karena layar sekecil ini bisa menunjang untuk perangkat lain mengkontrol dalam satu layar ya. Dengan layar 3,5 cm ini dapat menunjang dan mengontrol semua kegiatan yang kita lakukan di hari itu, sekaligus untuk mengkontrol dan menjudge apa yang akan kita lakukan untuk mesin saat kalibrasi atau men-setting mesin ini dengan layar ini ya. Oke, dan yang ketiga adalah kesimpulannya, dengan harga yang seperti di pasaran, dengan harga yang seperti itu, ini cukup comfortable sekali dengan penggunaan speed dan ini perangkat ini. Ini menurut saya sangat menunjang sekali ketika para barista di luar sana menggunakan mesin ini dan ditopang dengan fitur yang ada di dalamnya. Jadi mesin ini sangat oke sekali. Oke, buat Sobat Lessbrew di seluruh Indonesia yang ingin mendapatkan mesin ini, baik generasi 1 dan generasi 2, dan melihat fisiknya seperti apa, kalian bisa langsung datang di offline-nya, yaitu di Jalan Oto Iskandar nomor 351 Bandung ya. Pusatnya di tempatnya di pusat kota, jadi memang cukup strategis. Dan untuk teman-teman yang pengen melihat seperti apa ada di online-nya juga bisa ya, di marketplace. Bisa kalian lihat di Shopee dan di Tokopedia dengan keywordnya adalah alat kopi Bandung. Jadi 2 online offline ini kalian bisa pantengin terus, mau lihat langsung boleh atau mau lihat di marketplace boleh. Dan buat kalian para Sobat Lessbrew di seluruh Indonesia, kalau pengen kita bahas apa, review apa, alat apa yang akan kita review, boleh kalian komen di kolom komentar ya. Pengen kita review apa, boleh. Nanti kita akan coba diskusikan dengan tim dan kita akan review dari komen-komen kalian yang cukup terbaik dan unik lah. Oke, buat Sobat Lessbrew di seluruh Indonesia, jangan lupa share, like, dan subscribe untuk YouTube-nya di Lessbrew Indonesia. Jadi pantengin terus apa yang akan kita review selanjutnya. Jadi jangan sampai kelewatan. Pantengin terus ya teman-teman semua. See you.